Halo, kembali lagi dengan saya Faisal. Kali ini saya mau mereview salah satu mobil karya seninya dari Mazda, yaitu Mazda 3 Hatchback. Yang mobil ini tuh pada tahun 2019 lalu sempat memenangkan World Car of the Year. Menjadi seperti apa unitnya? Ini dia New Mazda 3 Hatchback. Sebelum kita lanjut ke unitnya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan kalau kalian mau tahu program soal Mazda dan mau coba test drive, bisa langsung hubungin di bawah ini atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, ini dia New Mazda 3 Hatchback nih. Mobil karya seninya Mazda. Jadi kenapa mobil ini sempat memenangkan World Car of the Year pada tahun 2019 kemarin. Pertama dari segi desainnya, kita lihat desainnya itu benar-benar dibuat sangat clean oleh Mazda. Jadi Mazda itu mempunyai filosofi yaitu Yohaku. Jadi dia mempertahankan keindahan dari ruang kosong. Jadi contohnya kalau kalian lihat di bagian depan sini, bahkan wipernya tuh nggak kelihatan karena dia ditaruh di bawah bonet. Jadi looksnya tuh benar-benar clean. Bahkan washernya juga diintegrasikan ke bagian wipernya juga. Jadi benar-benar sangat clean di bagian depan. Jadi looksnya tuh sangat mewah ya. Dan untuk di bagian depan, untuk di signature wingsnya di sini terlihat dia menggunakan warna hitam. Jadi terlihat sangat-sangat sporty untuk di bagian depan. Jadi signature wings ini salah satu karakteristiknya Mazda. Jadi membuat kesan mobilnya tuh lebih mewah, lebih elegan. Jadi berkat dari signature wingsnya ini. Dan untuk grillnya dia modelnya honeycomb ya. Dan untuk di bagian depan kita lihat di sini emblem Mazda-nya sudah ditutupi oleh Mika, yang berarti Mazda 3 Hatchback ini sudah memiliki fitur Mazda Radar Cruise Control. Jadi fitur ini bisa membaca situasi ketika ada mobil atau kendaraan lain di depan. Dan untuk di bagian headlampnya yang pasti dia sudah memiliki fitur adaptive LED headlamp. Dan untuk DRL dia melingkar, dan untuk DRL juga sedikit di samping ada garis-garisnya, membuat kesan lebih aerodinamis untuk desain lampunya. Jadi sesuai dengan desain bodinya yang benar-benar looksnya clean dan sangat aerodinamis ya. Dan untuk di bagian depan yang pasti dia sudah ada 4 titik sensor parkir. Jadi menambah keamanan kita lagi. Oke, itu dia bagian depannya, desain bagian depannya. Sekarang kita beralih ke bagian sampingnya. Oke, ini dia tampilan dari samping New Mazda 3 Hatchback ini. Kalau kita lihat di bagian velg, dia warnanya hitam dengan ring 18. Jadi membuat kesan lebih sporty lagi nih untuk di bagian velgnya. Dan berlanjut di bagian samping, dia dipertahankan yang namanya filosofi Yohakunya. Jadi bahkan di sini nggak ada nih tombol keyless entry-nya, karena dia menggunakan advance keyless entry. Jadi ketika kita mau masuk, kita tinggal taruh aja tangan kita di sela-sela handle pintunya, dia akan ke-unlock secara otomatis. Dan yang pasti sudah ada fitur walkway-nya. Jadi ketika kita menjauh, pintunya dia akan nge-lock secara otomatis. Dan di sini untuk di spionnya dia sewarna body, yang pasti sudah memiliki fitur blind spot monitoring system. Jadi dapat membaca situasi di jalan ketika ada kendaraan lain yang ingin mendahului. Jadi kita merasa tetap terjaga ketika kita berada di mobil Mazda 3 Hatchback ini. Oke, dan di bawahnya terdapat window line yang berwarna chrome. Jadi kesannya bukan sporty aja, ditambah keindahannya atau lebih elegan di bagian window line-nya sini yang materialnya berwarna chrome. Jadi itu dia nih, kalau dari sampingnya looksnya benar-benar sangat clean juga dan sangat mewah kesannya. Jadi itu dia yang membuat mobil ini tuh sangat banyak peminatnya. Oke, itu dia bagian sampingnya. Sekarang kita beralih ke bagian belakangnya. Oke, ini dia tampilan belakang dari Mazda 3 Hatchback ini. Kalau kita lihat di bagian belakang, antenanya bahkan dia udah terintegrasi di dalam kaca belakangnya. Karena dia masih menganut yang namanya filosofi Yohaku ya. Jadi memang benar-benar semua eksteriornya tuh terlihat lebih clean.
Jadi bahkan antenanya aja sudah nggak ada nih shark fin-nya di atas karena dia udah terintegrasi di bagian kaca belakangnya. Dan selain itu belakangnya cukup seksi ya, karena dia dibuat sedikit melandai ke bawah. Jadi kesannya tuh sangat seksi untuk di bagian belakangnya. Dan untuk di lampunya, lampunya uh, dia melingkar ya. Dan untuk lampu seinnya dia modelnya itu seperti heartbeat, detak jantung. Jadi ngebuat kesan mobil ini itu seperti hidup. Dan untuk di bagian sebelah kanannya dia ada emblem Mazda 3-nya. Dan untuk buka bagasinya dia ada di bawah emblem Mazda ini. Kita ada buka, tinggal sini. Oke. Dan untuk luas bagasinya itu bisa dibilang cukup luas ya. Untuk kita pakai sehari-hari. Oke, untuk tutupnya kita biasa manual. Dan untuk bawahnya dia ada kombinasi warna piano black. Jadi membuat kesan sporty tapi tetap lebih elegan juga ya untuk di bagian belakangnya. Dan untuk mufflernya dia ada dua. Kesan sportinya tuh benar-benar dapat ya untuk di bagian belakangnya. Tuh, oke, itu dia tampilan belakang dari Mazda 3 hatchback ini. Sekarang kita beralih ke bagian dalamnya. Oke, ini dia tampilan interior dari Mazda 3 hatchback ini. Kita langsung disambut sama desain yang benar-benar sporty dengan material yang sangat mewah. Bahkan di sini dia sudah soft touch untuk materialnya. Dan berlanjut ke bagian sampingnya juga sudah soft touch. Dan untuk setirnya dia yang pasti sudah tilt steering dan teleskopik. Jadi menambah keergonomisan kita saat berkendara. Dan di interior, bukan hanya di eksterior aja nih yang difikirkan oleh Mazda, tapi di interior juga sangat difikirkan oleh Mazda. Untuk di Mazda, kita punya filosofi yang namanya human centricity. Jadi semua aspek yang ada di mobil ini terfokus ke penggunanya. Jadi contoh, kita sudah menggunakan active driving display atau head-up display. Jadi untuk fitur apa aja yang sedang aktif dan speed itu akan ada di bagian kaca depan kita. Jadi informasi-informasi yang kita butuhkan saat berkendara itu akan muncul di bagian depan. Jadi ketika kita berkendara itu kita akan tetap fokus berada di perjalanan. Karena fokus menjadi salah satu faktor yang paling utama saat kita di perjalanan. Bukan itu aja, Mazda masih mempertahankan tombol-tombol fisik yang ada di mobilnya. Jadi contoh untuk pengaturan AC, kita masih menggunakan tombol-tombol fisik yang bisa dibilang untuk mempermudah kita saat kita melakukan pengoperasiannya. Dan untuk menjangkaunya itu cukup mudah. Jadi kita tinggal tekan aja, menggunakan feeling aja kita bisa mengoperasikan dari tombol-tombol yang kita butuhkan. Jadi pengoperasiannya itu akan lebih maksimal lagi. Dan selain itu, bahkan center display-nya itu diarahkan sedikit ke arah drivernya. Jadi mempermudah kita saat ingin melihat informasi-informasi yang ada di center display-nya tersebut. Bukan itu aja, untuk pengaturan center display kita sudah menggunakan Mazda Connect atau MZD Connect. Jadi di sini ada di senternya ini ada konsol yang dapat kita operasikan untuk pengoperasian semua yang ada di center display-nya. Jadi benar-benar kalau menggunakan Mazda itu kita harus disuruh tetap fokus di perjalanan. Karena kenyamanan dan keamanan itu salah satu concern-nya Mazda nih untuk si penggunanya, untuk si pengguna Mazda. Dan bukan itu aja, bukan safety-nya aja difikirkan, tapi kenyamanannya juga tetap difikirkan. Untuk Mazda 3 hatchback ini, kita menggunakan audio premium Bose 12 titik dan ditaruhnya itu kita namanya harmonik akustiknya Mazda. Jadi layoutnya itu berbeda dengan mobil-mobil lain. Layoutnya harmonik akustik Mazda atau speakernya audionya Mazda itu ditaruh di arah lebih dekat ke pendengarnya. Jadi seakan-akan tuh kita lagi dengerin konser secara langsung. Jadi audionya itu benar-benar enak banget. Dan untuk di spion depannya, dia sudah auto dimming. Bahkan spion kiri kanannya juga sudah auto dimming.
Jadi ketika ada yang ngedim dari belakang atau ada yang memasang lampu jauh yang menyilaukan di bagian belakang, dia akan diredup di bagian spionnya. Jadi kita tetap merasa nyaman. Dan di bagian sini ini kita mempunyai eye active sense. Jadi di sini tuh ada sensor kamera yang dapat membaca situasi jalan di depan. Jadi dia punya fitur pengereman otomatis, pembacaan marka jalan juga ada dari sini. Dan untuk blind spot monitoring tadi juga udah tersedia juga. Jadi benar-benar kalau kita pakai Mazda 3 ini sangat safety-nya dan kenyamanannya itu sangat dipentingkan oleh Mazda. Dan yang pasti material-material dari interiornya benar-benar sangat berkualitas. Dan dia juga sudah memiliki sunroof yang bisa kita operasikan secara otomatis. Mobil ini tuh dirancang benar-benar buat kalian yang suka banget, yang hobi banget sama nyetir. Dan bukan fiturnya aja, sama kenyamanannya aja, kita juga untuk pedal gasnya dia menggunakan pedal organ type. Jadi pedal tanam, pedalnya dari bawah. Itu mempermudah kita saat kita menggunakan Mazda 3 ini. Jadi ketika perjalanan jauh, gak akan mudah kelelahan. Karena dari perpindahan dari gas ke remnya itu cukup nyaman. Karena dia sudah menggunakan pedal organ type. Jadi benar-benar nyaman banget. Oke, itu dia review singkat untuk Mazda 3 hatchback ini. Buat kalian yang mau tahu promo soal Mazda atau mau coba test drive, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Saya Faisal, sampai jumpa di video berikutnya.